Oke, assalamualaikum, balik lagi ya di channel Cak Tri. Oke, di video kali ini saya mau update review terkait dengan Google yang kemarin baru saja saya beli ya, menggantikan Google saya yang lama, yaitu Skyzone O4X, Google flagship dari Skyzone ya. Jadi ini saya mau sharing aja ya. Ini udah saya pakai beberapa kali ya buat terbang. Ini si Google Skyzone. Cuman ternyata ada beberapa kekurangan. Jadi ini saya sharing supaya teman-teman yang mungkin tertarik membeli atau tertarik untuk meminang si Google Skyzone O4X ini mungkin bisa jadi referensi. Jadi Google ini menurut saya berdasarkan pengalaman saya emang baru beberapa hari sih. Ini ada beberapa kekurangan atau kelemahan dari si Google Skyzone ini ya, walaupun reviewnya di luar negeri itu cukup positif ya. Itu yang saya rasakan ada beberapa kekurangan. Yang pertama yang paling krusial yang menurut saya itu terkait dengan receiver modulnya, yaitu yang Steady View. Jadi ketika kalian beli ini itu kalian udah dapat satu modul RF, yaitu Steady View. Nah itu bentuknya seperti ini. Ini saya copot ya karena saya kurang puas ya dengan performa dari si Steady View ini. Nah ini kalian udah dapat RF modul seperti ini. Cuma ternyata setelah saya coba beberapa kali terbang, ini ternyata nggak lebih baik daripada RF modul saya yang lama ya. RF modul saya yang lama itu pakai ini nih, Rapid Fire. Jadi Rapid Fire ini mungkin menurut saya adalah RF modul FPV analog terbaik ya yang saat ini ada di pasaran. Nah yang saya rasakan dari si RF modul Steady View ini memang secara penangkapan gambarnya itu tajam, tapi tajamnya itu kayak ada kilat-kilatnya gitu ya, ada bukan noise ya, tapi kayak semacam kayak kilat-kilat cahaya putih gitu. Ini kalian mungkin bisa lihat aja di DVR-nya. Nah kira-kira semacam kayak gitu. Makanya ini saya ganti, bukan saya ganti ya, saya balik lagi ke RF modul saya yang lama yaitu Rapid Fire. Ya untung aja ini nggak saya jual juga ya modul RF Rapid Fire nih. Yang kemarin untuk Vestar HDO saya udah saya jual dan udah laku. Sebenarnya saya mau bikin komparasi ya. Ketika saya terbangin itu kita compare antara si Steady View dengan si Rapid Fire ya, perbandingan antara Vestar HDO dengan si Skyzone O4X, terutama di RF modulnya. Itu mau saya coba videoin tapi Google-nya keburu laku, tapi dan untungnya sih nggak saya jual juga ini si modul Rapid Fire. Jadi ini saya pakein ke si Google Skyzone O4X. Jadi secara performa itu untuk RF-nya si Rapid Fire itu lebih stabil di segala kondisi, untuk penangkapan gambarnya, kejelasan gambarnya, dan minim noise ya dibandingkan dengan si Rapid Mix atau si Steady View ini. Jadi ini saya balik lagi ke modul Rapid Fire karena saya mungkin cocoknya sama si Rapid Fire ini ya, di kondisi atau di lingkungan rumah saya atau spot-spot yang biasa saya terbangin, itu kayaknya lebih cocok pakai RF Rapid Fire daripada si Steady View. Cuman untuk ganti ke Rapid Fire itu ternyata nggak muat ya, maksudnya penutupnya. Jadi kalau pakai penutup bawahnya si Skyzone ini dia nggak bisa nih untuk Rapid Fire. Jadi mesti dikasih 3D print kayak gini. Ini 3D printnya ini kalian bisa download ya di situsnya skyzonehobby.cn. Itu dia sudah sediakan, kalian tinggal download aja, kemudian bawa filenya ke jasa pengeprintan 3D. Itu paling bayar 25.000. Ini kalau nggak salah saya beli sekitar ya segituan harganya, 25.000 untuk cover yang nutupin si RF modul Rapid Fire-nya ini. Nah karena saya pakai eksternal RF third party ya, jadi untuk jack wheel ini yang buat minda-minda band sama channel itu jadi nggak berfungsi, karena ini hanya berfungsi kalau memakai RF modul yang ini, yang si Steady View. Tapi buat saya sih nggak jadi masalah ya, karena
Saya juga jarang banget ganti band sama channel, atau bahkan nggak pernah sama sekali ya, karena biasanya pakai bandnya itu band race dan channelnya itu channel 7 ya. Itu hampir di semua PTX saya yang kuat saya build itu pasti di race di channel yang ke-7 gitu. Jadi sih nggak masalah buat saya, walaupun ininya nggak bisa langsung dari Google-nya ya. Jadi untuk ganti-gantinya ya dari sini langsung nih, udah pakai joysticknya si Rapid Fire. Ini saya bisa tunjukin ya. Ini kita nyalain aja. Nah, kalian ganti-gantinya mesti dari si joysticknya si Rapid Fire ini untuk ganti channelnya ya, kayak gitu. Cuman yang penting secara performa lebih baik yang si Rapid Fire ini. Saya nggak tahu itu karena defect dari produk barang yang saya beli, atau memang semua receiver SteadyView itu seperti itu ya. Mungkin kalau teman-teman yang punya RF SteadyView bisa komen di bawah, siapa tahu punya pengalaman yang berbeda ya dari yang saya alamin. Terus untuk yang kedua, di pembeliannya itu nggak dapat ini ya, apa namanya, baterai case ya. Nggak kayak si Fat Shark itu udah disediain baterai case nya yang untuk 18650 baterainya 2 biji. Jadi ini mesti beli terpisah ya. Ini saya pakai punyanya si Ishin EV300. Ini bisa muat di sini ya, dan ini kabelnya saya pendekin ya, karena yang punyanya si Ishin EV300 itu kabelnya panjang banget, karena dia strapnya itu kalau nggak salah di belakang sini. Jadi kabelnya itu manjang seperti ini. Jadi ini saya potong terus saya sambung lagi, jadinya lebih kelihatan lebih rapi lah kayak gini ya, nggak terlalu ngelewer-ngelewer nih kabelnya. Oh ya, yang terkait receiver tadi itu saya udah lakuin berbagai macam cara ya. Udah saya update firmware-nya, firmware Google-nya, firmware si RF modulnya, si SteadyView pakai yang latest version itu sama juga gitu. Nggak ada, ya adalah perbaikan kecil, tapi noise kayak kilat-kilatnya itu masih kejadian. Saya nggak tahu mesti gimana lagi. Bahkan saya ganti pakai mode diversity. Si Google ini kan bisa gonta-ganti mode ya, mode rapid mix yang itu kayak Rapid Fire, atau yang mode diversity yang biasanya untuk kamera-kamera yang lama ya, yang kamera legacy. Hasilnya sih kayaknya sama aja. Saya nggak tahu ngefixnya gimana. Kalau teman-teman tahu silakan aja komen di bawah ya. Kalau untuk Google-nya sendiri saya sih no complain ya, secara build quality, secara desain, terutama desain navigasi tombolnya ini udah oke banget ya. Kemudian untuk layarnya juga bagus banget ya, apa namanya, lebih bagus daripada Fat Shark HDO. Terus untuk fokus ke layarnya LCD-nya menggunakan si IPD adjustment, sama fokus length-nya ini juga nggak masalah. Dibuat mata saya yang minusnya itu lumayan gede ya, itu juga bisa fokus ya pakai Google ini. Kalau secara Google ya, selain receivernya, ini sih menurut saya the best lah. Jadi saya no complain lah kalau untuk Google-nya sendiri ya. Terus kekurangan yang ketiga ya, mungkin bukan kekurangan sih. Jadi layarnya itu yang di sini, yang kita lihat di dalam sini tuh luar biasa gede ya. Karena derajatnya itu sampai 46 derajat kalau nggak salah FOV-nya. Dan ukuran layarnya tuh lebar sama panjangnya itu gede banget. Jauh lebih gede daripada punyanya si Fat Shark HDO. Kalau buat saya sendiri sih layar yang terlalu gede malah kurang nyaman ya, karena kita kurang fokus terhadap track yang lagi kita hadapin. Malah jadinya mata bisa ngelihat ke mana-mana kalau misalkan layarnya terlalu gede. Itu kalau menurut saya sih. Mungkin buat pilot yang lain layar gede mungkin lebih nyaman ya, tapi kalau menurut saya kalau kegedean itu kayaknya malah jadi susah fokusnya gitu. Yang saya temuin sejauh ini baru 3 kekurangan itu ya, yang menurut saya. Jadi terkait receivernya, terutama ini yang paling krusial. Kemudian terkait dengan nggak di provide baterai case ya seperti ini. Jadi agak susah waktu awalnya pertama kali beli, mesti colok ngolor kabel sangat panjang ya untuk dicolok ke power bank atau ke
baterai lipo, karena saya nggak biasa kalau terbang ada kabel-kabel yang panjang melebar di badan, itu agak kurang nyaman gitu. Terus untuk yang layar FOV gede itu saya nggak tahu, mudah-mudahan kabarnya yang bisa layarnya dikecilin tuh bener, jadi saya bisa lebih nyaman ya untuk nerbangin menggunakan Google ini. Oke, paling update-nya itu aja yang bisa saya sharing ya. Kalau misalkan kalian pengguna Google FPV Skyzone atau yang memang berniat untuk beli, mungkin informasi seperti ini bisa dijadikan bahan pertimbangan. Oke, paling segitu dulu dari saya. Thank you sudah melihat video saya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you dan bye bye.